Mungkin teman-teman juga bingung kali ya, kayak planologi itu apa sih? Mungkin kalian buat yang nggak tahu, kalian bisa mengasumsikan planologi itu kayak game SimCity. Nah iya bener banget. Mungkin teman-teman yang main game SimCity gitu tahu, atau game Minecraft. Oke, salam Sobat Planners. Selamat datang di channel YouTube HMPWKIT. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Perkenalkan, nama gue Septian Rivaldi. Gue bakal menjadi host di salah satu program HMPWKIT, yaitu Plans atau Planologi Story. Nah, di Plans ini kita bakal ngasih podcast-podcast tentang dunia perencanaan. Karena seperti yang kita ketahui ini masih banyak banget nih yang belum tahu tentang planologi. Nah, mungkin gak usah berlama-lama lagi kali ya. Kita kebetulan udah kedatangan salah satu tamu gesta kita nih hari ini di episode pertama ini, yaitu Kak Anissa Putri Rahmasari. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Anissa Putri. Oke, apa kabar nih Kak Anissa? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Septian juga? Alhamdulillah baik. Nah, oke, apa nih kesibukannya nih Kak Anissa nih? Perkenalan diri dulu kali ya sebelum kita nanya kesibukan ya. Oke, perkenalkan diri dulu nih Kak, biar yang lain juga pada tahu nih. Halo teman-teman yang nonton podcast ini. Perkenalkan, aku Anissa Putri Rahmasari, bisa dipanggil Anissa, atau teman-teman di kuliah biasanya manggil Caca ya. Gitu, aku angkatan 2020, sekarang sedang menjabat menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Indonesia. Salam kenal semua. Salam kenal Anissa. Mungkin manggilnya biar lebih akrab Kak Caca aja kali ya. Ya, boleh. Oke, kalau boleh tahu kesibukannya di deket-deket ini apa aja nih Kak? Oke, sekarang lagi sibuk persiapan magang sih. Lagi ada pembekalan gitu juga. Terus lagi ngejar juga program kerja himpunan nih, salah satunya podcast ini. Ini podcast pertama kita ya. Podcast pertama kita nih. Iya, benar. Oke. Benar banget. Tadi aku sempat dengar juga Kakak lagi sibuk nyiapin buat magang. Kalau boleh tahu magangnya di mana sih Kak? Biar yang lain juga pada tahu nih. Planologi itu kalau magang di mana sih? Gitu. Boleh ini emang di spill. Boleh. Di sini kita santai aja. Jadi kakaknya mau cerita apapun boleh aja gitu ya. Oke. Dari di mana nih Kak magangnya? Kalau aku pribadi magang di Dirjen Tata Ruang di Kabupaten Purworejo. Gitu, sebagai tim penyusun rencana detail tata ruang gitu sih. Oke, jauh banget ya Kak di Purworejo. Iya, jauh banget, tapi alhamdulillah masih Pulau Jawa sih, karena ya kakak-kakak kita sebelumnya, abang-abang kita ada yang di Aceh gitu. Oh iya, bener, tahun kemarin kakak kita pada magang di Aceh ya Kak? Iya. Iya bener. Semoga lancar ya Kak buat persiapannya. Oh iya, nih mungkin kita nggak usah berlama-lama lagi kali ya Kak. Di luar sana udah banyak yang nanyain banget ya pertanyaan, apa sih jurusan planologi itu? Mungkin Kak Caca bisa kasih POV tersendiri nih, apa sih jurusan PWK atau Perencanaan Wilayah dan Kota? Silakan Kak. Sebenarnya awalnya ada cerita-cerita lucu dulu kali ya nih tentang planologi itu apa. Benar. Banyak banget yang ngira planologi itu jurusan tentang tumbuhan. Nah benar banget tuh, banyak banget ya. Gitu. Padahal kan plan yang ada T sama plan yang nggak ada T itu kan berbeda, tumbuhan. Benar banget. Ada juga cerita tentang planologi itu jurusan yang mempelajari tentang planet. Nah itu juga banyak juga tuh kayak, karena mikirnya planet kali ya maksudnya. Oke. Mirip planet. Benar. Padahal kan planologi sendiri kan dari kata plan atau rencana gitu. Benar banget. Atau mungkin kalau untuk sekarang sebutannya perencanaan wilayah dan kota gitu, atau PWK gitu. Dimana jurusan itu mempelajari tentang perencanaan kota dan wilayah yang mempertimbangkan berbagai aspek juga. Ada aspek ekonomi, ada aspek politiknya, ada aspek sosialnya, lingkungannya juga. Atau kalau misalnya diartikan lagi, jurusan yang mempelajari kondisi ruang masa kini dan merencanakannya untuk masa depan gitu. Mungkin teman-teman bingung kali, ruang tuh apa gitu kan. Nah, kalau ruang tuh kita nyebutnya tuh lahan nih, tempat kita hidup, tempat kita bercengkrama dan lain sebagainya. Bumi mungkin bisa disebut ruang. Kalau misalnya teman-teman teknik lainnya punya lab gitu kan. Nah, lab kita mungkin ruang nih, si lahan ini, si bumi ini nih ruang kita untuk merencanakan gitu. Jadi ruang mungkin kalau di jurusan lain
labnya udah gitu ya, satu ruangan aja. Kalau kita satu bumi ini adalah lab kita gitu ya, buat kita mengeksplorasi yang ada di sekitar kita. Iya, benar banget. Oke, berarti menarik banget ya Kak. Oh ya, tadi sempat ngebahas juga berarti jurusan planologi itu bukan cuma ngebahas tentang fisiknya saja ya Kak, tapi membahas tentang sosial, ekonomi, kependudukannya juga. Wah, berarti kompleks juga nih jurusan planologi ya Kak? Iya, multidisiplin. Mungkin teman-teman juga bingung kali ya, kayak planologi itu apa sih? Mungkin kalian buat yang nggak tahu, kalian bisa mengasumsikan planologi itu kayak game SimCity. Nah, iya bener banget. Mungkin teman-teman yang main game SimCity gitu tahu, atau game Minecraft. Nah, ya bisa Itu juga. jadi kita mengembangkan satu kawasan, di mana kawasan pemukiman itu, di mana kawasan kawasan industri itu di mana. Terus kita juga menentukan jalannya itu ke suatu kawasan itu seperti apa gitu. Tapi ini versi realnya, gitu, versi nyatanya gitu. Yang tadi gue bilang mempertimbangkan semua aspek yang ada tadi itu sih. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak, di jurusan planologi ini selama berkuliah di jurusan planologi Institut Teknologi Indonesia, apa aja sih yang udah dipelajarin Kak? Kayak banyak ya, kita mempelajari tentang kota dan wilayah juga seisinya. Mungkin kalau untuk mata kuliahnya kita ada kependudukan, kita harus tahu jumlah penduduk di suatu wilayah itu seperti apa, seberapa banyaknya. Terus juga belajar tentang hukum administrasi pembangunan, karena kan sebelum merencanakan sesuatu kita harus tahu hukumnya dong. Nah, betul gitu. banget. Kalau nggak tahu asal bangun, Wah, bahaya banget ya. Apalagi yang kita rencanain ini kan ruang dan manusianya. iya, begitu, benar. Terus juga kita belajar tentang ilmu lingkungan, gitu. Jadi kita harus tahu lingkungan di tempat tersebut itu seperti apa. Kita harus tahu kira-kira jika kita merencanakannya itu ada dampak atau enggak, gitu kan. Juga tadi gue nyebutin tentang jalan itu mobilitas, itu kita merencanakan tentang perencanaan transportasinya, gitu, ekonominya juga, gitu. Dan yang paling menarik, kita ada peta-peta, dimana itu dipelajarin di mata kuliah sistem informasi perencanaan. Iya benar, sistem informasi perencanaan. Iya, dengan software SIG, sistem informasi geografis ya. Benar. Gitu. Jadi nanti kita banyak belajar tentang software gitu, kayak misalnya software ArcGIS, terus software AutoCAD, SketchUp, dan lain sebagainya gitu. Jadi nanti kita belajar banyak di situ gitu. Dan yang paling menarik itu kita ada studio-studio gitu, dimana di setiap studio kita itu beda konsepnya, beda temanya, beda lokasi studinya juga seperti apa gitu. Kayak misalnya salah satunya itu ada SIK. Ya, benar banget. Studio integral komunitas ya. Iya, benar-benar. Dimana kita nginep di situ, terus kita ngikutin kegiatan masyarakat di sana itu seperti apa. Mungkin kayak semi-semi KKN gitu kan ya. Bisa jadi, tapi cuman jangka waktunya pendek ya Kak, cuma 2 atau 3 hari. Iya, gitu. Terus juga ada studio perencanaan kota, di mana di situ kalau waktu zaman aku itu simulasi merencanakan rencana detail tata ruang gitu di Kabupaten Lebak waktu itu. Di Kecamatan Bayah ya? Iya, benar, di Kecamatan Bayah. Sawarna Timur, Sawarna tuh di pinggir pantai kita rencanainnya gitu. Oke. Ada juga studi lingkungan perumahan. Itu menarik banget, dimana kita merencanakan suatu kawasan perumahan untuk orang-orang yang bekerja di kawasan industri. Benar banget. Kita jadi developer di situ. Iya, benar. Kita menempatkan di mana si perumahannya, di mana sport centernya, di mana tempat perdagangan dan jasanya, gitu. Ruang terbuka hijau juga di mana gitu, dan jalan untuk mobilitas mereka juga tentunya gitu kan. Terus mungkin kalau yang baru-baru ini itu ada waktu kita di Kabupaten Sukabumi, itu kita ada studio perencanaan wilayah gitu, di mana kita simulasi membuat kajian lingkungan hidup strategis gitu. Terus sama satu lagi Tapak, ini menarik sih karena merencanakan kawasan pariwisata, jadi kita bisa sambil healing berkedok survei. Nah itu udah banyak banget tuh, kalau jurusan planologi itu udah terkenal banget lah, healing berkedok survei ya, karena banyak banget healingnya gitu ya, sekaligus setelah healing terbitlah laporan yang Oke. Oh iya, berarti di jurusan planologi ini lumayan banyak yang dipelajarin ya Kak, jadi wajar. Soalnya aku pernah dengar nih, planologi itu
ilmu Tuhan, karena banyak banget yang dipelajari, mulai dari fisiknya, sosialnya, ekonominya, kependudukan, itu banyak banget ya Kak. Oke, kalau kayak gitu jurusan planologi harus pintar gambar gak sih Kak? Gitu. Jurusan planologi harus pintar gambar apa enggak? Jelas enggak. Karena kita mungkin berbeda dengan arsitektur yang mendesain bangunan gitu. Kita lebih mungkin belajar lebih ke software tadi, membuat peta gitu kan. Desainnya juga mungkin si bangunannya itu dari si AutoCAD atau si SketchUp tadi gitu. Kita lebih ke konsep rencana pembangunan suatu wilayah gitu sih. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman yang nggak jago gambar gitu, nggak bisa masuk PWK, padahal kan kayak mungkin mirip gitu PWK arsitektur atau sipil gitu ya. Benar. Cuma nggak kok, nggak harus bisa gambar gitu maksudnya. Betul, kita bestian sama mereka ya. Iya, Sipil sama arsitek kita bestian. Oke. Terus apa sih alasan Kakak yang memutuskan nih akhirnya mengambil jurusan planologi? Jujur awalnya aku nggak tahu apa itu planologi, apa itu perencanaan wilayah dan kota, nggak pernah dengar gitu. Sama, aku juga waktu awal kayak gitu, aku juga nggak tahu. Terus Kakak gimana? Akhirnya yakin nih ambil jurusan planologi? Itu awalnya karena itu, terus saran dari orang tua, dengar tuh apa itu planologi, akhirnya kepo ya. Jadi kayak cari tahu apa nih PWK gitu. Setelah baca, cari tahu artinya, cari tahu kayak gimana sih planologi, ternyata di bayangan gue tuh ini Minecraft, karena gue suka main Minecraft gitu kan. Benar. Seru banget gitu, apa namanya, masuk PWK. Plus gue suka banget jalan-jalan orangnya, karena mungkin PWK juga sering jalan-jalan untuk survei untuk dapatkan ilmu baru juga tentunya. Ya gue masuk PWK gitu karena ya udah seru gitu, kayak kita coba deh gitu, dan akhirnya gue masuk dan nyaman sampai sekarang di jurusan PWK. Oke. Kalau kayak gitu nih Kak, selama kuliah di jurusan planologi ini, ada hal menarik gak sih yang membuat Kakak akhirnya bisa ngasih rekomendasi nih buat teman-teman kita yang ada di luar sana? Pasti ini kan yang baru lulus SMA bingung nih mau ngambil jurusan apa. Mungkin Kakak bisa kasih sedikit rekomendasi nih, apa sih, kenapa sih harus ngambil jurusan planologi? Oke, kenapa ya? Pertama tuh tadi mungkin karena sering jalan-jalan, Bener banget. tapi sambil survei karena mendapatkan hal baru juga kan, gitu. Terus juga ketemu masyarakat, itu menarik banget karena berbeda kultur, berbeda budaya, berbeda bahasa juga kan. Terus juga punya pengalaman ngobrol sama instansi pemerintahan. Betul banget. Gitu. Jadi public speaking kita dilatih lah gitu. Jadi kita harus tahu bagaimana cara menempatkan diri sebagai mahasiswa yang berbicara dengan instansi pemerintahan, juga dengan masyarakat yang membaur gitu. Terus juga dengan dosen juga tentunya gitu kan. Tuh. Apalagi sama teman-teman, kalau sama teman-teman mah ngomong kasar dan sebagainya juga bodo amat. Tapi kalau sama instansi pemerintahan kan tidak bisa seperti itu. Betul. Gitu kan. Terus juga hal yang menarik lagi, bisa belajar menjadi pilot drone. Nah, gitu. Itu juga seru tuh Kak ya? Iya, seru. Kalau misalnya memang gak bisa jadi pilot, ya udah jadi pilot drone aja gitu ya. Iya benar. Sama-sama pilot. Iya, karena di himpunan juga ada kegiatan pelatihan drone juga gitu kan. Terus tadi juga ada belajar software kayak ArcGIS, jadi kalian bisa buat peta gitu. Mungkin untuk cewek-cewek yang nggak bisa baca peta gitu kan, suka dimarahin sama cowoknya. Itu sering banget tuh kalau cewek-cewek biasanya tuh nggak bisa baca peta. Kalau planologi beda ceweknya. Ceweknya bisa baca peta. Harus bisa. Jangan kan baca peta, harus bisa buat petanya juga makanya. Bener, gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu kan. Terus juga bisa tadi AutoCAD, SketchUp dan lain sebagainya. Terus juga kita tadi mengadakan field trip gitu. Kita kemarin kan ke Kabupaten Sukabumi, kita mengunjungi Badan Pengelola Geopark, kita mengunjungi kawasan pariwisata untuk ya, ibaratnya kita simulasi melihat nih gimana nih kalau kita merencanakan pengembangan pariwisata di Geopark Ciletuh itu seperti apa gitu. Terus juga kita field tripnya ada juga beberapa tahun lalu ya di luar negeri gitu, kayak Singapura gitu. Malaysia juga pernah kalau nggak salah ya. Nah, benar. Jadi banyak jalan-jalannya ya. Jadi nggak salah kalau misalnya dibilang jurusan planologi mah jalan-jalan terus, nanti bener ya. Banyak jalan-jalannya di setiap semester pasti kita ada aja jalan-jalan. Iya benar. Ya buat kalian yang suka jalan-jalan, masuk jurusan planologi aja.
Suka dukanya nih Kak selama kuliah di jurusan planologi apalagi? Coba aku pengen tahu nih biar share ke teman-teman kita. Dukanya dulu kali ya. Boleh dukanya dulu kali ya. Biar sukanya nanti yang terakhir yang semua ya. Oke. Kalau Boleh. dukanya mungkin ketika mengerjakan peta atau laporan ya, gitu. Mungkin yang laptopnya udah kebanyakan isinya gitu. Bener banget. Kadang suka nge-lag, tiba-tiba lagi buat peta tinggal set, aduh nge-lag belum ke-save gimana nih gitu kan. Atau ngerjain laporan lagi inget banget nih mau nulis apa, tiba-tiba laptopnya mati kan kayak aduh sebel banget gitu. Bener banget Gitu kan. Sama begadang sih. Karena mungkin kalau misalnya ini kita suka kejar target di studio gitu kan, begadang untuk ngerjain si studio ini gitu. Mungkin kalau begadangnya bareng-bareng ya seru gitu kan. Seru sih ya. Kalau sendiri kan kayak aduh sedih banget gue gitu. Oh ya kalau di jurusan mereka harus bareng-bareng lah ya. Kita kerjanya bener-bener tim banget ya. Oke, terus ngomong-ngomong soal tadi kan baru dukanya nih. Sukanya apa sekarang gantian dong biar seimbang gitu ya, sukanya ada dukanya juga ada. Sukanya tadi ketemu orang baru, jalan-jalan, belajar public speaking, bisa drone, terus juga sebenarnya kita juga belajar tentang fotografi, videografi karena outputnya seperti itu kan, videografi, jadi kita tahu bagaimana caranya foto dengan baik untuk si laporan ini, videografi yang baik untuk laporan ini gitu kan. Sama mungkin teman-teman nanti bisa magang bersertifikat, terus ketemu sama relasi yang banyak dari luar kota, luar pulau gitu kan. Kayak tadi kita juga audiensi ketemu sama bapak-bapak litbang dari Kabupaten Sukabumi gitu. Alhamdulillah disambut baik juga gitu kan. Jadi itu sih sukanya. Seru banget ya kayak banyak sukanya sebenarnya dibandingkan dukanya ya kan? Iya benar. Terus juga jadi cerita-cerita tentang studio tuh setelah selesai tuh seru gitu kan. Kita misalnya nih mungkin udah lulus atau studionya udah selesai, itu kan seru banget, jadi ada cerita seru. Mungkin ada cerita yang nanti ketika kita nginep atau kita survei ada cerita aneh tentang masyarakat, atau ada cerita dapet budaya-budaya dari sana, itu bisa jadi kenangan sih buat kita gitu. Studio tuh kalau dibilang indah tapi bukan untuk diulang karena banyak senangnya juga gitu ya. Oke. Terus nih Kak, apa aja sih Kak yang Kakak dapetin setelah berkuliah di jurusan planologi? Mungkin dari soft skill sama hard skill bisa Kakak kasih gambaran nih buat teman-teman yang lain juga. Mungkin sebelum gue jawab, dari tadi ini udah ngomong aus banget ya, ini boleh diminum gak nih? Ini oh iya. Ini buat sponsor mungkin bisa nanti kedepannya bisa masuk ya. Sponsor minum ya bisa kontak di bawah ini. Oke. Silakan diminum aja Kak. Mungkin aku juga minum dulu kali ya. Iya. Ini podcast pertama kita emang agak menegangkan. Ini perdana banget nih Kak ya. Maaf juga kalau ngomongnya agak gimana-gimana gitu ya. Banget. Karena deg-degan sekali ini. Pertama, perdana, is okay. Oke. Nah, abis ini kan mungkin podcastnya bakal ngundang narasumber-narasumber hebat, Betul. alumni, dosen. Bisa jadi nanti perdana menteri kan, kita bisa ngundang menteri ya dari PUPR juga bisa mungkin, atau mungkin dari ATR kedepannya juga bisa ya. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Ya, nanti kita lihat aja ke depannya ya. Semoga bisa berlanjut dan undang narasumber hebat biar teman-teman yang lain tahu nih jurusan planologi. Tadi balik lagi ke topik. Oh ya, tadi itu apa tuh? Hal yang Kakak dapetin setelah berkuliah di jurusan planologi apa aja? Oke, hal yang aku dapetin selama berkuliah di planologi. Sebenarnya kan aku nggak tahu ARGIS itu apa ya. Peta tuh apa gitu kan. Jadi aku bisa ARGIS, bisa buat peta gitu kan. Terus juga tadi aku bisa alhamdulillah bisa mengoperasikan drone meskipun ya baru pemula lah. Aku mah masih pemula. Ajarin dong sepuh, ajarin dong, masih pemula aku, sepuh. Oh ya, ini nih ada satu pertanyaan yang paling banyak ditanyain sama teman-teman kita. Ini pasti udah
pasti jadi pertanyaan utama setiap calon mahasiswa yang mau ngambil program studi. Prospek kerjanya Kak setelah mendapatkan gelar SPWK atau Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota. Oke, sebenarnya sarjana perencanaan wilayah dan kota itu diperluin banget saat ini gitu kan. Ya, untuk membuat lingkungan lebih nyaman lagi apalagi di Indonesia gitu kan. Jadi ya prospek kerjanya bisa bergabung di instansi pemerintahan gitu, misalnya di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau di PUPR. Betul banget. Gitu, atau juga mungkin di swasta bisa bergabung dengan developer tadi yang perumahan gitu kan. Terus juga jadi konsultan atau mungkin buat teman-teman yang emang sukanya mendidik, mengajarkan, mungkin bisa jadi pengajar atau menjadi dosen gitu. Luas banget. Sangat terbuka lebar lah ya Kak. Iya. Ya. Lagi ini sekarang kan kita lagi ada isu-isu polusi ya, pembangunan berkelanjutan. Nah mungkin ini nanti podcast selanjutnya kita bisa bahas itu kali ya sama para ahli biar makin seru nih. Oke. Oh ya, pesan-pesan nih buat teman-teman kita yang masih ragu buat ambil jurusan PWK biar makin yakin Kak, udah ambil PWK aja gitu. Coba mungkin Kak Caca bisa kasih nih pesan-pesannya nih. Mungkin yakin emang masih ragu. Buat PWK setelah kita ngobrol nih panjang lebar, yakin masih ragu buat masuk PWK. Karena mungkin sekedar info ya, saat ini di Indonesia emang butuh banget lulusan dari perencanaan wilayah dan kota karena prospek kerjanya juga luas banget gitu kan. Terus juga yang kita tahu saat ini kan emang ruang itu kan terbatas ya. Sangat terbatas benar. Gitu. Padahal kebutuhan akan ruang sama si manusia ini pengennya banyak gitu. Pengen buat kawasan ini, pengen buat kawasan itu gitu kan. Nah, untuk itu kita harus merencanakan, harus mengelola si ruang ini agar tersusun dengan baik lah gitu ibaratnya gitu kan. Ya untuk teman-teman gak usah ragu, apalagi tadi yang katanya nggak bisa gambar gitu, gak usah ragu, gak usah bimbang, masuk PWK aja. Oke, karena ya PWK itu teknik, tapi tekniknya nggak teknik banget lah ya Kak. Kita belajar sosialnya juga, segala macamnya nanti kita pelajarin ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak nih Kak Caca. Boleh kali kita kasih tepuk tangan buat Kak Caca nih. Oke, terima kasih banyak atas insight-insightnya. Mungkin untuk saat ini episode 1 berakhir sampai sini dulu. Semoga nanti kedepannya kita bakal undang-undang tamu lagi nih. Ya, semoga ada alumni, ada dosen juga ya Kak. Dan semoga ada menteri kalau bisa. Itu terlalu tinggi tapi ya udah amin aja lah ya Kak. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa di subscribe ya akun HMPWKIT ya, di nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan sama podcast lanjutan dari channel HMPWKIT ya. See you, salam Sobat Planners.